Kamu sudah pakai indikator moving average? Ya benar ya, indikator moving average adalah indikator teknikal yang paling populer, paling banyak digunakan oleh para trader, baik trader forex, gold, saham, dan lain-lainnya. Nah sobat trader, salah satu strategi trading indikator adalah indikator eksponensial periode 50. Saya mau bahas video ini karena banyak digunakan para trader-trader dunia. Mau tahu? Jangan skip video ini ya. Oke, kita langsung aja. Oke traders, ya saya langsung aja bahas tentang rahasia trading EMA 50 ya. Jadi saya nggak bahas EMA dari secara general, misalnya apa itu EMA lagi. Kayaknya udah ada video-video ya tentang EMA ataupun EMA in general gitu ya, atau fungsi EMA dan lain-lain. Jadi saya bahas di sini tentang EMA 50. E-nya itu adalah eksponensial karena tipe-tipe EMA itu ada macam-macam, ada yang simple, ada yang eksponensial, smooth dan lain-lain ya. Oke, jadi kita pakai yang EMA, jadi exponential moving average. Nah, 50 itu apa? 50 itu adalah periode 50. Jadi kita bisa masukkan periodenya di kolom indikator gitu ya. Karena kita bisa memilih indikator itu baik indikator periode pendek, menengah dan juga untuk yang long period. Oke. Nah, fungsi dari indikator moving average ini secara teknikal adalah untuk mengidentifikasi arah tren. Jadi, identifikasi, jadi mengetahui arah tren ini kemana, ya kan? Misalnya, kayak gini. Misalnya, tren itu kan ada dua, ya kan? Uptrend dan downtrend, misalnya gitu ya. Jadi, ini misalnya harga. Nah, terus kalau misalnya harga bergerak di atas moving average, misalnya itu artinya uptrend. Harga bergerak di bawah moving average artinya downtrend. Oke, traders, lanjut lagi ya. Jadi setelah kita tahu fungsi salah satunya adalah identifikasi arah tren, fungsi berikutnya adalah apa yang tidak kalah penting dan bahkan ini menjadi kuncinya. Yang kedua adalah fungsinya sebagai support dan resisten. Jadi support dan resisten itu selain daripada level tertinggi atau terendah ya atau ranging dari sebelumnya, juga bisa menggunakan indikator EMA. Nah, yang berikutnya adalah strategi tradingnya. Jadi saya sudah tahu tren, saya sudah tahu support dan resistennya. Terus mau apa? Ya kan, mau bagaimana menjalankan tradingnya? Cara trading menggunakan EMA ini adalah, yaitu strategi tradingnya adalah pullback atau bounce. Catat ya, pullback atau bounce. Pullback itu artinya akan mengejar kembali gitu ya. Ketika harga sudah break di atas EMA, harga akan kembali ke EMA untuk pullback. Boleh dibilang bounce, boleh dibilang retest, ya boleh, itu pengertiannya sama saja. Oke, kita langsung aja ke gambar grafiknya. Oke, di sini ada moving average 50 ya. Jadi sini memang single indikator ya. Nanti kita bisa juga kombinasikan kalau ingin ditambahkan ya. Jadi ini grafiknya polos, lalu saya tambahkan moving average 50. Gampang sekali ya kalau untuk pemula, dari insert di sini, kemudian indikator masukkan. Ya, indikator tren itu MA, lalu pilih yang eksponensial dan periodenya 50. Oke. Nah, kita lihat di sini saya untuk membahas ya, ini adalah gold di time frame H4. Memang kalau untuk tren kita pakai time frame yang besar H4 atau D1 ya. Kita lihat di sini pergerakan harga gold berada di atas moving average ya. Kita lihat di sini dari awal tahun aja ya. Kita nggak usah lihat yang terlalu jauh, kita lihat dari awal tahun saja. Di 2025 ini kita lihat ya, mulai dari awal tahun. Nah, sobat trader bisa lihat di sini memasuki awal tahun di 2025 gold break di atas EMA 50. Nah, kita lihat harga bergerak di atas 50. Seperti tadi saya bilang, strategi tradingnya itu adalah ketika harga sudah break di atas EMA, yang pertama kita udah tahu identifikasi trennya uptrend ya kan, bullish. Nah, kalau bullish, kalau kita mau trading yang lebih probabilitasnya menang gitu ya, lebih besar untuk profit adalah follow the trend. Berarti kita kalau mau tradingnya berdasarkan tren bullish, jadi kita tidak mencari koreksi gitu ya. Nah, strategi tradingnya adalah ketika harga sudah break dan sudah jauh dari moving average jaraknya, misalnya sampai ratusan pip nih kalau kita lihat di MA di H4 ya. Tuh kita lihat ya. Sampai 397 pips kan cukup jauh ya. Maka harga suatu saat akan bounce lagi atau pullback lagi atau menguji lagi level atau area atau moving average tersebut. Benar apa tidak? Di sini kalian bisa lihat harga masuk ke dalam moving average lagi. Kok ini sudah sempat ke bawah moving average, kok dia nggak
nggak jadi bearish ya, tidak jadi bearish. Kenapa? Karena candle berikutnya dibalas lagi jadi naik dan harga juga tidak membentuk lower low ya. Oke traders, kita lihat nih strategi trading. Kalau kita sudah tahu arah trennya, maka kita bisa memakai time frame yang lebih kecil. Oke, sekarang kita lihat ya, ini langsung aja nih ya, ini karena grafiknya juga grafik yang real, yang memang lagi live. Kita lihat, nah saat ini harga gold bullish karena berada di atas moving average. Bahkan goldnya ini membentuk level tertinggi ya dalam 2 bulan. Kita lihat ya, harga membentuk tertinggi 2 bulan. Oke, kita fokus ke time frame kecil untuk mencari peluang untuk kita buy. Tapi saat ini sobat traders, kalau kita lihat di time frame H1, harga konsolidasi nih ya, konsolidasi ketika sudah membentuk level yang tertingginya. Kita bisa pakai garis horizontal untuk kita batasi level tertinggi dengan level terendahnya. Kemudian kalau dibilang tadi mau pullback ya, bisa saja harga akan pullback lagi ke MA50 di H1-nya itu ada di sekitar 2745. Nah, tadi saya katakan bahwa fungsi daripada EMA adalah bisa sebagai support ketika uptrend atau resisten ketika sedang downtrend. Nah, ini adalah support ya, karena dia harga berada di atas EMA. Nah, bisa jadi harga akan turun ya untuk menguji atau bounce atau retest ke MA50 sebagai support di 2745. Makanya saya tandakan di sini. Nah, kalau harga menguji 2745 nih sobat trader, kita bukan berarti mengambil posisi sell ya, tidak, tapi justru itu adalah area dia bouncing dan kita bisa mengambil atau mencari posisi buy di area tersebut. Oke. Kita lihat lagi ke time frame yang lebih kecil sobat trader, karena untuk trading menggunakan EMA atau indikator, kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa indikator itu holy grail ya, maksudnya sangat atau yang paling jitu gitu, hanya dengan indikator itu kita bisa langsung dapatkan profit. Tidak, kita juga harus tahu struktur market atau pergerakan market saat ini. Nah, untuk saat ini nih sobat trader, di sini saya lihat pergerakan market di time frame yang kecil di H1 sedang ranging di sini ya, antara atas dengan bawah level tertinggi sebelumnya. Dan harga juga saat ini sedang berada di sekitaran moving average. Nah, kalau harga berada di sekitar moving average, namanya bukan up, bukan down, tapi sedang sideways. Nah, kalau harga sedang sideways, biasanya kita tidak entry, karena kita tidak tahu trennya kemana. Sebaiknya gimana? Sebaiknya kita menunggu harga berada di atas moving average lagi. Atau kalau kita lihat, di sini ada posisi ranging, di sini ada level tertinggi yang terdekat, kita bisa garisin. Kemudian di sini ada low yang terdekat, kita bisa garisin. Nah, apabila harga ya naik nih di atas level tertinggi ini ya, di 2755, berarti di atas MA juga ya. Jadi kalau break di atas 2755, maka kita bisa open buy ya, open buy ke harga level tertinggi sebelumnya. Dan kalau harga berada di bawah 2745, berarti di bawah EMA ya, dan confirm di bawah EMA berarti cenderung bearish, maka kita bisa open posisi sell. Tapi menurut saya, karena tren besarnya masih bullish, sebaiknya kita mengincar posisi yang sesuai dengan trennya saja. Berarti dalam hal ini masih cenderung uptrend, kita cenderung cari posisi buy. Nah, untuk konfirmasinya berarti kita menunggu harga berada di atas EMA lagi atau di atas posisi tertinggi yang terdekat ini. Oke, kita bisa pasang posisi pending order ya teman-teman ya. Jadi kita bisa aja nih buy stop harga di 2756. Oke, kita bisa stop lossnya di 2745 ya, di bawah sini ya, karena itu adalah low-nya. Dan targetnya ke atas di sini adalah 2763. Oke, kita sudah place ya. Jadi itu adalah level entry-nya ya. Jadi kita sudah bisa pasang di sini. Trade level ya, trade level. Oke, jadi ini adalah buy stopnya ya teman-teman ya. Ini adalah buy stop. Jadi kalau harga sentuh ini, maka buy-nya aktif dan diharapkan akan cenderung naik ke atas. Oke, saya coba lagi satu lagi pelan-pelan ya sobat traders. Kita coba di pair forex, kita lihat. Oke, kita coba lihat di pair forex. Ini juga menggunakan MA50. Kita lihat di Euro USD di time frame H1. Kita lihat saat ini harga masih cenderung bullish ya, dengan harga berada di atas moving average. Tapi kita lihat harga yang
tadinya berada di moving average, di atas moving average sudah pullback ke moving average di sini. Oke, jadi ini saat ini harga sudah masuk ke zona pullbacknya. Nah, kita tinggal menunggu lagi nih. Ya, ini cenderung naik. Ya, harga cenderung naik, tapi kita bisa pakai time frame yang lebih kecil. Yaitu kalau misalnya harga kembali lagi naik di atas moving average-nya, paling nggak di time frame kecil di sini. Kalau dia break lagi di atas level tertinggi sebelumnya, dan harga juga akan di atas moving average ini, maka kita bisa langsung posisi buy ya. Langsung posisi buy, targetnya ke level tertinggi sebelumnya di 1.0456. Ini ada di harga 1.0411. Jadi 10 pip dari sekarang ya. Kita bisa buy stop juga ya, teman-teman ya. Karena ini kita harga belum kena untuk posisi buy sekarang, jadi kita pakai pending order, kita buy stop. Buy stop 1.0413 misalnya ya. Nah, low-nya kita bisa low-nya di bawah ini. Kita pasang 0370 aja ya. Oke, kita bisa pasang buy targetnya di level tertinggi yang sebelumnya ya. Oke, buy stop di 1.0413 sepertinya kurang karena ada spread. Oke, 1.0415. Oke, nah sobat trader bisa lihat di sini. Ini adalah sebagai strategi trading ya. Kalau kita lihat pakai time frame yang besar, ya kan, harga berada di atas moving average, berarti bullish. Kemudian kita pakai time frame yang lebih kecil untuk mencari opsi untuk mengambil posisi trading. Coba kita lihat di time frame M30 ya, harga sudah bouncing ya, kembali ke moving average. Nah, saat ini harga sedikit di bawah moving average, tapi di time frame yang besar harga masih uptrend. Jadi kita tidak mengambil posisi sell. Nah, sobat trader perhatikan di sini ya, menurut kaidah teknikal ya, menurut price action. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambar atau grafik yang tertinggi yang terdekat, apabila di break ya, maka harga akan cenderung naik. Jadi kita sabar menunggu harga kalau break di atas level tertinggi yang terdekat ini, berarti juga di atas moving average, maka itu adalah momen yang bagus untuk kita bisa buy. Jadi kalian dapetin nih ya strategi trading moving average, yaitu dengan pullback atau dengan retest atau dengan bouncing. Jadi kalau harga sudah jauh di atas moving average atau di bawah moving average, jangan open di situ, tapi sebaiknya menunggu harga bounce atau pullback kembali ke moving average-nya, baru open lagi sesuai dengan tren besarnya. Oke traders, jadi gimana tadi penjelasan tentang rahasia strategi trading EMA50. Jadi kalian bisa lakukan backtest ya, kalian bisa ulang-ulang mungkin 10 kali, 20 kali, 50 kali sampai kalian bisa nyaman dengan menggunakan ini dan bisa kalian terapkan untuk strategi trading kalian. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi, salam profit.